dibagi menjadi dua wilayah, yaitu dengan kasus yang merasakan ya. Selamat datang di Widi 1990 Channel, dan saat ini kamu sedang menyaksikan video berwisata sejarah kerajaan di Museum Keraton Surakarta. Museum Keraton Surakarta berlokasi di Jalan Sidikoro nomor 1, RW 2, Baluarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kode pos 57144 atau satu komplek dengan Keraton Surakarta Hadiningrat. Ini adalah kawasan kompleks sekitar Keraton Surakarta dengan aset jalan ganggang serta berisi berbagai jenis bangunan kuno. Kamu juga bisa keliling kompleks Keraton Surakarta dengan menaiki bendi. Caranya bisa mendatangi pangkalan bendi di sisi utara alun-alun selatan. Bendi adalah kereta beroda dua yang ditarik seekor kuda dengan pengemudi di depan. Lokasi pangkalan bendi ada di dekat kereta jenazah milik Keraton Surakarta, tepatnya di sebelah timurnya. Terdapat dua paket wisata naik bendi. Paket pertama adalah hanya mengitari alun-alun selatan seharga Rp20.000. Selanjutnya, ada paket komplit, yakni mengitari kompleks Keraton Surakarta dan alun-alun selatan seharga Rp35.000. Adapun, kapasitas satu bendi adalah 2 orang dewasa. Rute bendi paket komplit adalah menuju Kori Kamandungan, pintu depan. Keraton Surakarta melalui beberapa tempat, seperti Dalem Purwohamijaya, SMK Kasatriyan, dan Sasana Mulia. Dengan naik bendi, maka wisatawan bisa lebih banyak melihat pemandangan sekeliling. Itu karena bendi melaju pelan dan tidak secepat kendaraan bermotor. Dengan menaiki bendi, wisatawan juga bisa memotret spot-spot menarik yang kebanyakan merupakan bangunan kuno dengan arsitektur unik. Setelah mengitari bangunan utama keraton, bendi pun kembali ke alun-alun selatan untuk mengitarinya sekali. Akhirnya setelah usai mengitari alun-alun selatan, bendi pun kembali ke pangkalan untuk menurunkan penumpang. Wisatawan bisa membayar tarif naik bendi saat sudah turun. Ini adalah pintu masuk kendaraan sepeda motor bagi pengunjung Museum Keraton Surakarta, dan untuk kendaraan roda 4 area parkir berada di luar atau pinggir jalan. Biaya parkir sepeda motor yaitu Rp2.000 dan untuk mobil yaitu Rp5.000, dan ini merupakan harga standar parkir untuk area yang bukan dikelola oleh Pemda. Ini adalah loket pembelian tiket masuk Museum Keraton Surakarta dengan biaya per orang Rp35.000, sudah termasuk pemandu wisata untuk satu rombongan. Untuk masuk dilarang membawa makanan dan minuman, serta membawa kamera profesional atau mengurus izin terlebih dahulu. Ini adalah area pertama setelah pintu masuk Museum Keraton Surakarta untuk menyerahkan tiket masuk yang sudah kita beli di loket. Area ini berupa lorong bangunan dan berisi stand merchandise, dokumen peresmian, foto-foto tokoh nasional dan keraton, dan silsilah raja-raja Keraton Surakarta. Taman di area ini yang berisi bunga-bunga serta tanaman hias menambah suasana yang sejuk yang menenangkan bagi para wisatawan yang berkunjung.
Beberapa piagam penghargaan dari para tokoh nasional terpajang di area ini sebagai pengingat bahwa tempat ini memiliki historis dan hal-hal unik yang perlu dijaga kelestariannya. Di sini, pengunjung bisa bersuah foto sepuasnya bersama koleksi-koleksi museum yang bersejarah. Tak ada larangan bersuah foto atau mengambil foto koleksi-koleksi tersebut. Selain melihat koleksi museum, tak jarang pengunjung juga memanfaatkan area museum yang begitu luas untuk duduk-duduk dan bersantai. Tak ada larangan khusus ketika berkunjung ke museum ini. Asalkan pengunjung bersikap tertib, sopan, dan tidak membuat onar. Ini peraturan yang harus kita patuhi. Bagi para wisatawan yang memakai topi, mohon nanti topinya dibuka ya, dilepas di bawah saja topinya. Tidak boleh pakai kacamata hitam, sunglasses. Kemudian tidak boleh merokok, dan untuk sepatu boleh dipakai. Untuk alas kaki berupa sandal, nanti alas kaki berupa sandal mohon dititipkan bagian dalam ya. Ada tempat penitipan sandal khusus ya. Dan nanti bagi para ibu-ibu atau remaja putri yang pakai celana panjang, nanti kita tinggalkan lilit ya. Buat bapak-bapak yang pakai celana pendek, kita tinggalkan lilit juga ya. Mohon sekali lagi mohon diindahkan. Untuk sendalnya mohon taruh bagian dalam ya. Mohon silakan semuanya saja. Untuk dapat memasuki area pelataran, terdapat beberapa batasan yang harus dipatuhi, yaitu dilarang memakai kaos singlet, celana pendek, topi, kacamata hitam, makanan dan minuman, rokok dan sandal. Disediakan secara gratis kain jarik sebagai penutup tubuh dan juga tempat penitipan alas kaki bagi pengunjung yang ke area pelataran tanpa alas kaki. Ini merupakan kompleks Kedaton, dengan halaman yang dialasi dengan pasir hitam dari pantai selatan dan ditumbuhi oleh berbagai pohon langka, antara lain 76 batang pohon sawo kecik. Kompleks ini memiliki bangunan utama, di antaranya adalah Pendapa Ageng Sasana Sewaka, Bangsal Maligi, Dalem Ageng Prabasuyasa, Sasana Handrawina, dan Panggung Sanggabuwana. Di sisi barat daya Bangsal Marcukunda terdapat sebuah menara bersegi 8 yang disebut dengan Panggung Sanggabuwana. Menara yang memiliki tinggi sekitar 30-an meter ini sebenarnya terletak di dua halaman sekaligus, yaitu di halaman Sri Manganti dan halaman Kedaton. Dengan pintu utamanya yang terletak di halaman Kedaton. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat untuk mengawasi tentara Belanda yang ada di Benteng Vastenburg, juga sebagai tempat raja bermeditasi, serta untuk lokasi bertemunya raja dengan Kangjeng Ratu Kencana Hadisari alias Ratu Laut Selatan. Kita sekarang berada di halaman keraton ya. Keraton Surakarta Hadiningrat yang berdiri tanggal 17 Februari tahun 1745 pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono II di Solo. Dulu Solo itu nama sebuah desa ya. Untuk pengucapannya Solo ya, Hono Coroko Doto Solo, Solo ya. Solo itu nama sebuah desa yang kemudian menjadi ibu kota negara. Negaranya disebut Nagari Surakarta Hadiningrat. Jadi sebelum adanya Republik Indonesia, ini dulu negara ya, negara atau Nagari Surakarta Hadiningrat yang wilayah kekuasaannya Jawa Tengah, Jawa Timur plus Pulau Madura. Nah, untuk Solo ini sendiri sebagai ibu kota negara. Jadi kalau ke sini ke Solo ini ke ibu kota negara Surakarta Hadiningrat. Ya. 1745 berdiri tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti terbagi menjadi dua wilayah yaitu dengan Kesultanan Yogyakarta. Adiknya Raja Solo bertakhta di Jogja bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Jadi Sultan Hamengkubuwono pertama Raja Yogyakarta
beliau adiknya Raja Solo. Di sini kakak Raja Yogyakarta adik ya. Ini Kang Mas sana Rai Dalem ya. Ini The First Palace sana Sekendari Malaysia. Jadi lebih sepuh sini selisihnya 10 tahun. Dan untuk keraton ini sendiri luasnya 54 hektar dari alun-alun utara tepatnya Gampro Gladek sampai alun-alun selatan. Bila kita hitung dengan rumahnya para pangeran di luar tembok keraton bisa mencapai 120 hektar. Paling luas se-Asia Tenggara ya. Nah, kita berada di halaman keraton yang berpasir ya. Ini pasirnya dibawa dari Segoro Kidul dan juga ditambah dengan dari Merapi. Ini ada kandungan zat besinya. Jadi kalau kita berjalan tanpa alas kaki ini insya Allah bisa menyembuhkan rematik, asam urat, kolesterol dan seterusnya. Jadi nggak ada rugi atau salahnya kita lepas alas kaki ya. Dan ini juga ada garamnya juga sehingga tidak banyak tumbuh rumput ya. Nah, di depan kita ini Pendopo Ageng Sasono Sewoko ya. Pendopo Ageng Sasono Sewoko ini berbentuk joglo Witono Pangrawit. Modelnya khas Jawa, bangunan yang paling tinggi paling besar di tanah Jawa ya. Ini Pendopo Ageng Keraton Solo ya. Ini bagian depannya disebut maligi atau baligi yang dipakai untuk tempat kitanan Putra Dalem. Kemudian yang bagian kiri kanannya di teras kiri kanan namanya Paningrat, Papaningrat ya, tempat duduknya para ningrat atau para bangsawan. Jadi ini dipakai untuk sewoko, untuk menghadap. Jadi kalau menghadap raja tempatnya di situ ya, di Pendopo Ageng. Kemudian raja duduk di singgasana pada waktu upacara adat. Singgasananya raja tanpa ada sandaran. Artinya apa? Seorang pemimpin itu tidak boleh bersandar, harus jadi sandaran permasalahan rakyat, tempat keluh kesahnya rakyat ya. Kemudian yang sebelah samping itu ada gamelan musik Kiai Kaduk Manis Manis Renggo ya, dipakai untuk mengiringi berbagai acara di Keraton Kasunanan sini, termasuk untuk mengiringi tarian pusaka yaitu Bedoyo Ketawang, tarian pusaka yang menggambarkan cinta kasih antara Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kenconosari atau Ratu Kidul ya. Tempatnya di sini dan tarian itu hanya ada di Keraton Solo, nggak boleh ditampilkan di luar tembok Keraton Solo karena tarian pusaka yang menggambarkan tentang cinta kasih antara sang Panembahan Senopati dengan Ratu Kenconosari. Dan di sebelah samping itu ada Sasono Hondurwino yang ruang kaca ya, dulu pakai kaca kristal jadi bulletproof glass anti peluru ya. Jadi yang itu sebelah sana itu ya. Kemudian kalau kita lihat di Keraton Solo ada banyak patung-patung. Ini patung-patung yang dari Eropa, dari Yunani ya. Kemudian pot-potnya itu dari negara Cina, dinasti Ming. Kemudian marmernya aslinya dulu dari Italia, Carrara. Pilar penyangga dari Belanda, maskapai The Prince orangnya Van der Haag ya, dari negara Belanda. Lalu keluarga raja tinggalnya di mana? Di masih ke belakang lagi, masih ke barat lagi. Ke dalam itu masih luas, ada Keputren tempat tinggal putri raja. Ada Sasono Putro yang bagian sebelah utara lagi dipakai untuk tempat tinggal putra raja yang belum menikah ya. Kemudian ada lagi Keraton Kulon, ada masjid, ada hutan, ada gunung, ada bunker, kayak kota di dalam kota Solo, kayak Forbidden City gitu ya. Namun itu privasi area, bagian pribadi yang nggak boleh kita masuki secara bebas. Ini para abdi dalam yang bertugas membersihkan, merawat dan seterusnya, tentu saja dengan wilayah kerja kita masing-masing ya. Oke. Dan ini ada pohon sawo becek Manilo yang punya arti sarwo becek serba bagus, dan untuk ngambil buahnya pun kita nggak boleh naik, nunggu sampai jatuh ya, harus latihan sabar. Jadi nunggu sampai jatuh. Ada cerita kalau penjatuhan buah atau daunnya itu isyarat alam kita mendapatkan keberuntungan gitu ya. Jadi dengan berbuah nanti insya Allah tahun depan sudah banyak sekali buahnya ya. Kemudian sebelah sana itu ada menara ya, menara panggung Sangga Buana yang tingginya 30 meter, tebelnya dinding 90 cm. Antara batu bata itu berkatnya itu dari air tebu sama putih telur. Itu berbentuk segi 8. Lantai yang paling atas berbentuk tutup saji. Jadi tempat yang sangat sakral yang hanya dipakai untuk tempat Raja Solo bermeditasi, dan konon diceritakan sebagai tempat pertemuan raja dengan para penguasa makhluk halus, khususnya Ratu Pantai Selatan ya. Itu tingginya 30 meter, tidak ada bangunan yang boleh melebihi tingginya menara tersebut ya. Dan di kota Solo zaman dulu tidak ada bangunan yang boleh melebihi menara tersebut ya.
Oke para wisatawan, ini kita kasih waktu untuk berfoto di sini antar berkeluarga atau bersuah foto, silahkan ya. Nanti setelah berfoto-foto yang masih punya waktu bisa ke museum ya, silahkan. Nanti bisa dibantu adiknya yang di sini yang bantu foto ya. Silahkan yang mau foto kita kasih waktu ya. Yang mau Pendapa Ageng Sasana Sewaka aslinya merupakan bangunan peninggalan pendapa Keraton Kartasura. Pada masa Sri Susuhunan Pakubuwana ke-12, tepatnya pada tahun 1985, tempat ini mengalami musibah kebakaran. Di bangunan ini pula Sri Sunan bertahta dalam upacara-upacara kebesaran kerajaan, seperti saat grebek, ulang tahun raja, serta peringatan hari kenaikan tahta raja. Di sebelah barat pendapa ini terdapat Sasana Parasdia, sebuah peringgitan. Di sebelah barat Sasana Parasdia terdapat Dalem Ageng Prabasuyasa. Setelah dari halaman atau pelataran, maka kita menuju kembali ke tempat sebelumnya untuk pengembalian kain jarik, dal. Dan ini kita sedang memasuki ruangan pertama Museum Keraton Surakarta. Oke para wisatawan ya, kita masuk ruangan yang pertama. Di sini terpampang gambarnya Raja-Raja Solo dari Sinuhun Pakubuwana yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 10 ya. Nah Raja Solo yang bertahta sekarang yaitu Samyan Dalam ingkang Sinuhun Kanjeng Sunan Pakubuwana yang ke-13 ya. Usianya beliau sekarang 75 tahun, masih tinggal di bagian keraton ya. Oke, nah di sini ada satu figura yaitu gambarnya Sunan ke-6, 7, 8, 9, dan 10. Cakap-cakap melayu ganteng, perpaduan antara Eropa, Arab, dan Asia ya. Di sini masa keemasan pada masa sampai dalam Pakubuwana yang ke-10, seorang jenderal juga. Beliau mempunyai 27 bintang jasa ya. Dan beliau bertahta 1893-1939. Yang pertama kali pembangunan saja Sebiak di Mosinjan ya. Masa keemasan pada masa Samyan Dalam yang ke-10 ya. Dan ini ada permaisurinya yaitu Gusti Hadrat Dimas, di mana yaitu putrinya Sultan Hamengkubuwono VII Yogyakarta, Gusti Raden Ayu Kus Nur Sudarina, yang kemudian bergelar Gusti Kanjeng Ratu Dimas. Di Keraton Solo beliau dilukis 3 dimensi, 3 dimension painting ya, jadi memandang kita berbagai arah ya. Her eyes always follow you wherever you are, memandang kita berbagai arah ya. Kita lanjut ya seperti masa lalu dan nomor tidak menunjukkan kita Di ruangan ini berisi foto atau lukisan para raya atau Pakubuwono 5 sampai 12, juga beberapa lukisan lain seperti permeusi, juga topi atau mahkota kebesaran raya. Terdapat pula tongkat atau senjata para raya juga kursi serta meja untuk tempat bersantai dan menerima tamu raya. Sebagai tambahan informasi, pembangunan keraton dilakukan dari tahun 1743 hingga 1745. Konstruksi bangunan keraton menggunakan bahan kayu jati yang diperoleh dari alas Ketudi dekat kota Wonogiri. Banyak kita jumpai peninggalan dari agama di dunia juga, dari bangsa Sanjaya, Sanjaya atas nama itu ya. Ada Ganesha, ada Avalokiteshvara, ada Aksumya. Ini semua seluruh agama Islam ada di Keraton Mataram Islam sini ya. Ini adalah Sukera, dewa kekayaan, ada Ganesha, dewa pengetahuan ya, kayak juga pengetahuan. Kemudian ada Gomderi, juga ada yang patung-patung kecil. ada manusia. Nah di sini ada nama itu atau ada setia, the master of knowledge yang ada 500 tahun yang lalu.
lengkap. Masuk ke ruangan kedua, yaitu berisi benda-benda peninggalan dari agama Hindu dan Buddha mulai abad 6-10 atau pada masa Wangsa Sanjaya sampai Wangsa Sailendra. Barang-barang yang tersimpan di ruangan ini berfungsi diantaranya untuk alat upacara ritual, perwujudan kehidupan para leluhur, sarana ibadah, monumen, dekorasi bangunan, dan karya seni. Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Arca berbeda dengan patung pada umumnya, yang merupakan hasil seni yang dimaksudkan sebagai sebuah keindahan. Oleh karena itu, membuat sebuah arca tidaklah sesederhana membuat sebuah patung. Dalam agama Hindu, arca adalah sama dengan murti atau dewa nagari, atau murti, yang merujuk kepada citra yang menggambarkan roh atau jiwa ketuhanan atau murta. Berarti penubuhan, murti adalah perwujudan aspek ketuhanan atau dewa-dewi, biasanya terbuat dari batu, kayu, logam, yang berfungsi sebagai sarana dan sasaran konsentrasi kepada Tuhan dalam pemujaan. Dan juga kita impor dari Andalusia, Spanyol, dari Australia, dari Belanda, dan ada diorama pernikahan adat Keraton Surakarta juga yang disebut Solo Basahan seperti ini ya, pengantar lagi wanita dan pakasa kembaran. Tidak duduk di kursi namun di bawah dengan duduk bersila dan tingguh selama kurang lebih 3 jam ya, tidak bergerak dari posisinya. Kemudian belakang rombongan, kemudian sisi kiri kanannya ada kembar mayang dan ada tombak dan payung. Pasangannya seorang suami yang bisa ngayomi dan ngayomi istri dan keluarga. Ini merupakan salah satu adat istiadat Keraton Kasunanan untuk pernikahan ya. Sang pengantin wanita pakai semacam alis yang berbentuk tali rusa, dirasa nanti jadi seorang istri yang terhina seperti rusa ya. Kemudian itu prosesinya yang mana yang laki-lakinya muda, yang wanita ditangguh kayak drama Korea gitu ya. Jadi ya begitu. Pada zaman Paku Buwono II sampai Paku Buwono IX, kirap pengantin dilakukan sebelum panggi atau dipertemukannya pengantin. Jika pengantin putri itu anak latu akan diangkat menggunakan joli jempono atau tandu sebagai tempat duduk bangsawan. Sedangkan untuk yang pengantin laki-laki naik kuda dan diikuti dengan para prajurit dan pelengkap lainnya. Beragam proses prosesi pernikahan memiliki simbol dan maknanya masing-masing. Salah satu yang paling mencolok yakni adanya kegiatan kirap temanten. Ceritanya dia Mahabharata dan Ramayana, Mahabharata dan Ramayana. Ada wayang putih, wayang putih, wayang ataupun semacam. Wayang juga digunakan sebagai alat syiar Islam di Keraton Surakarta. Salah satu jejaknya adalah adanya sosok punakawan yang sengaja diciptakan untuk mempermudah penggunaan wayang sebagai sarana syiar. Pertunjukan wayang kulit purwa klasik gaya Surakarta pernah dilakukan di Bangsal Maligi, Keraton Surakarta Hadiningrat pada tahun 1925. Pertunjukan ini diiringi gamelan laras slendro, belencong berbahan bakar minyak kelapa, dan tidak menggunakan gamelan laras pelok, gong gede, atau waranggana atau sinden. Dan ada gong yang rendah ya.
Bumi Nusantara yang menyebar berbagai wilayah, seni atraksi kuda lumping atau jalan kembang. Kemudian ada lagi tayupan, ya. Tayupan seni tari pergaulan antara muda dan mudi. Ini biasanya kita jumpai di daerah Grobogan, Purwodadi, Seragen, Wonogiri dan seterusnya. Kemudian ini ada lagi kalau di Eropa namanya jostling. Ini adu ketangkasan menjatuhkan lawan dari kuda. Ini dua prajurit dengan tongkat yang tidak bergila, namun untuk para penunggangnya, para bersabrianya tidak pakai helm pengaman dan juga. Kemudian ini ada lagi pesaren. Pesaren ini merupakan tempat untuk proses pembuatan keris. Yang bikin keris namanya empu, ya. Nah, yang terkenal seperti empu Dandring, empu Supo, empu Blojobuno dan seterusnya. Prosesnya pakai handmade, ya, pakai tangan gitu, ya, tidak pakai model pabrik, dengan pakai batu meteor juga, ya. Nah, kerisnya yang paling besar itu keris Kiai Parmusari, miliknya Raja Solo Pakubuwono yang ke-4. Itu keris pusaka Kiai Parmusari yang punya 13, kamarnya Semongko, dapurnya Sengkelat, ya. Kemudian ada dapur Pasupati dan Mendopati juga ada. Oke. Pembuatan pusaka di Keraton Surakarta, seperti keris, melibatkan proses yang panjang dan membutuhkan konsentrasi penuh. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan keris pusaka. 1. Memanaskan, menempa, dan melipat besi, baja, dan bahan pamor hingga ratusan kali. 2. Membutuhkan banyak arang dan kayu jati. 3. Waktu pengerjaan yang lama, bisa mencapai sebulan. 4. Harga yang bervariasi, tergantung bahan dan tingkat kesulitannya. Keraton Surakarta memiliki banyak koleksi pusaka, di antaranya singgasana dan regalia, Sri Sunan, perangkat musik gamelan, koleksi senjata, manuskrip, wayang kulit. Selain itu, Keraton Surakarta juga memiliki tradisi kirap pusaka yang dilaksanakan setiap malam menjelang tanggal 1 Suro Tahun Baru Jawa. Pusaka-pusaka yang dikirapkan dipercaya memiliki daya magis tinggi atau daya prabawa. Yang unik, Keraton Surakarta Hadiningrat memiliki keris Kanjeng Kiai Pakumpulan dibuat Empu Brojoguna zaman Raja Surakarta Pakubuwanafi. PBI berbahan seluruh paku beduk di tanah Jawa. Masjid pertama kali yang didirikan oleh para wali songo, ya, pada zaman Hasan Al-Fatah Demak Bintoro, ya. Ini bersusun 3. Nah, kemudian ada konsep penyusunan juga ada. Penyusunan itu dari kata dasar penyusun, selamat, ada penyusunan dapat keselamatan. Makanya kita diajari kalau kita pengen selamat, ingin panjang usia, sukalah sharing, berbagi dengan salah satunya dengan konsep kerucungan. Kemudian kita ada dengan tiga, ya. Kenapa tidak susul? Ini falsafahnya seorang pemimpin harus punya responsible, tanggung jawab pada diri pribadi, 2 rakyat, 3 pada Tuhan. Yakni payung pada Mak Songsong atau payung pada masa Sunan Pakubuwono yang ke-5 saat ini, ya. Ini bersusun 3, ya. Ini ada foto hitam putih Jenderal Jatikusumo, putra Raja Solo, lulusan Breda Akademi, yang pernah jadi Kasat Utama Indonesia, Menteri Pariwisata, Duta Besar, dan pernah jadi wakil, menguasai lebih dari 3 bahasa asing atau 5 bahasa asing. Sudah pinter nantinya kita nanti yang belum berjodoh itu seperti itu, ya, tapi belum di almarhum, ya, Jenderal Jatikusumo. Oke, kita lanjut. Replika Masjid Agung Keraton Surakarta yang saat ini lokasinya ada di area alun-alun utara Keraton dan merupakan salah satu masjid tertua di Solo. Selain itu, tempat ibadah ini juga merupakan bagian dari Keraton Kasunanan Surakarta. Saat memasuki masjid, kamu bisa melihat kelengkapan masjid keraton atau sering disebut dengan maksura.
Payung juwiring adalah salah satu jenis payung yang digunakan di Keraton Surakarta, terutama pada saat upacara suronan dan muludan. Payung juwiring memiliki ujung yang melengkung. Pada masa lampau, payung digunakan untuk menunjukkan seberapa tinggi jabatan seseorang dalam struktur pemerintahan dan diperlakukan secara khusus serta dianggap sebagai benda pusaka. Yang dulu dipakai pada masa Raja Solo Pakubono IX untuk bermeditasi atau bertapa. Di tengah-tengah itu ada sumur ya, dan airnya nggak pernah kering walaupun musim kemarau panjang. Biasanya untuk hajat pernikahan siraman itu mengambil airnya dari sini ya. Dan ini airnya cukup segar. Ini kalau yang mau minum silahkan, yang mau cuci muka juga silahkan. Tapi sebelum minum dan cuci muka berdoa dulu ya. Kalau yang tersakit mau minum airnya ya. Kalau yang sudah pulang itu yang dibotol ya. Jadi yang mau minum silahkan. Kalau yang ini namanya Sumur Songo ya. Dulu Sinuhun Pakubono IX berdoa di sini, bermeditasi di sini ya. Dan makanya di sini Sumur Songo ya. Oke. Yang mau minum silakan. Merasakan air keraton. Sekarang para wisatawan kita lagi ini ya. Di sini kamu bisa minum air sumur tanpa biaya. Tapi jika ingin dibawa pulang, kamu bisa membeli airnya dalam kemasan botol seharga Rp10.000. Air yang bersih dan jernih ini bisa langsung kamu minum tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Dalamnya 7 meter Pak. Ada 2 ini Pak. Ada cerita menarik dari abdi dalam penjaga sumur tentang seseorang yang meminum air sumur ini untuk kesembuhan penyakit. Nah, dulu ini kita sendiri. Makanya dinamai Sumur Songo. Sebelum untuk tetap saya ini namanya Sumur Kadi. Ini karena saya belum punya putra. Saya rasa ini tetap di sini selama 10 hari malam dapat sumur dikasih kayu untuk bertapa. Berdoa pada Tuhan, doanya minta supaya diberi putra. Hanya doanya dikabulkan dan Tuhan mendapat putra. Putra terus kehabisan menggantikan tatanya menjadi bibi yang ke-10. Yang menjadi raja yang paling kaya raya, yang sukses dan di sini sekarang masih disakralkan karena banyak masyarakat yang berdoa di sini dengan berdoa apa hajatnya, bukan hanya untuk anak aja, tergantung niatnya dan hajatnya masing-masing. Saya itu untuk asam lambung. Asam lambung ya. Asam lambung itu rata-rata sembuh. Tetangga saya itu ada 4 sembuh semua. Minumnya rutin Ya, setiap hari ya kalau belum kronis mungkin itu tetangga saya ada yang habis 3 botol, aku 3 botol besar. Dulu tak ajak ke sini, suruh saya ngambil sampai sini, berdoa di sini. Hanya sekarang sudah sudah tetap. Karena dia dulu udah keluar masuk rumah sakit seperti saya. Saya dulu keluar masuk rumah sakit, bahkan di pandemi itu saya udah kritis pas pandemi itu. Karena pandemi nggak berani ke rumah sakit, ya tetap di rumah saja. Kritis udah 4 hari, udah makan, bahkan badan saya udah mengalami kram, nggak bisa digerakkan. Akhirnya terus setelah pandemi saya diajak ke sini, udah agak
sembuh sedikit tapi belum total. Jadi saya kerja di sini, akhirnya saya kerja di sini. Di Keraton Solo ini kita belajar di sejarah keraton, kita belajar pada kehebatan raja-raja zaman dulu. Sinon PP9 dulu berdua di sana. Artinya permaisuri mengandung punya putra laki-laki yaitu Membikas yang paling kaya raya. Karena apa? Ayahnya tirakannya kuat. Kalau nggak kuat tirakat, puasa berhari-hari, tidak kuat bertapa berhari-hari, tirakannya apa? Hati yang baik. Bersihkan hati kita dari nafsu-nafsu, iri, dengki dan seterusnya. Karena apa itu landeping dulu itu gumantung resihati. Jadi tergabungnya tergabungnya suatu doa kalau hati kita itu bersih. Makanya untuk membersihkan diri ya, dulu orang zaman dulu menyepi, bertapa, berpuasa, melembutkan hatinya, berbagi dan gitu. Ya Sinuwun Pakubono yang sekarang pun kalau misalnya terdak atau bepergian, beliau cari tempat-tempat makan yang sepi, dilarisin biar yang jualan juga laris gitu. Memviralkan yang lagi sepi, kalau yang udah laris ya nggak usah karena udah terkenal ya. Itu caranya seperti itu, cara berbaginya itu seperti itu ya. Ini bentuk konsep-konsep dari Keraton Kasunan itu seperti itu. Makanya di Keraton Solo ada tadi pohon sawo becik yang punya arti sako becik serta manis. Artinya apa? Kalau kita di Keraton Solo mengambil buahnya pun kita harus nunggu sampai jatuh latihan sabar. Nggak boleh pakai galah biar tidak bikin musuh memaksakan. Falsafahnya juga. Nah, di Keraton Solo ini kita juga samping seni budaya juga ada kaitannya dengan kesehatan. Dulu para leluhur kita itu bikin ramuan-ramuan, jamu, ramuan baik itu yang diminum atau yang buat lulur dan seterusnya, itu tanpa efek. Makanya kalau kita mengenal ada cucunya raja yang ke-10 Ibu Muriati Studio PT Mistika Ratu, ya resep-resepnya dari Keraton Solo. Jadi fashion juga demikian, kopi Darsono kan juga dari Keraton Solo. Jadi apa istilahnya itu di Keraton Solo itu kaya, bukan hanya kaya mengenai bangunannya, arsitekturnya, tapi juga kaya mengenai falsafahnya, filosofinya, sastranya, termasuk jamu-jamu. Makanya kalau di Keraton Solo itu kalau kita lihat banyak orang yang datang ke sini, artinya apa? Ngalap berkah, mencari berkahnya. Karena dulu di sini ada banyak orang-orang yang hatinya resih, bersih ya. Kalau kita pengen jadi orang baik kan dekat dengan orang baik ya. Kalau pengen jadi orang kaya dekat dengan orang kaya, gimana resepnya jadi orang kaya. Kalau pengen jadi orang yang dermawan ya dekat dengan orang-orang yang ahli sedekah. Itu caranya ya. Makanya keraton ini berwarna biru ya, agar luas samudra hati kita. Gaya pohon beringin, pohon sawo becik. Nah, dari Ratu Kalinyamat itu pada versi zaman-zaman Portugis datang itu 1511, itu zaman kerajaan Demak Bintoro ya. Demak Bintoro nanti ada di situ ada pergolakan di mana akhirnya dari Ratu Kalinyamat itu periodenya dari zaman Demak, Pajang ke Mataram Islam, Kota Gede. Pada masa Danang Sutawijaya yang membunuh Arya Penangsang, sang Arya Penangsang yang sempat membunuh salah satu suaminya yaitu Ratu Sultan Hadirin. Nah, Ratu Kalinyamat itu kan merupakan seorang wanita yang tangguh hebat yang mengusir Portugis ya. Itu makanya dikenal sebagai wanita tangguh dari Jawa Timur. Itu sebelum Keraton Solo, jauh sebelum Keraton Solo ya. Nah, ini kan Solo kan 1745, Ratu Kalinyamat kan sekitar 1506 sekian gitu ya. Jadi jauh sebelum Keraton Solo eksis.
Ya, ada lagi. Alat angkut tradisional yang digunakan merupakan alat angkut yang diangkat oleh beberapa orang abdi dalam keraton. Ada beberapa alat angkut yang digunakan, yaitu tandu, biasa disebut joli jempono, digunakan oleh putri raja saat jadi pengantin atau bepergian. Kremun digunakan untuk mengangkut peralatan keraton. Jolen yang digunakan untuk mengangkut benda sakral, dan gawangan yang digunakan untuk menggantungkan sesaji. Bentuk tandu, tandu pada umumnya berbentuk persegi panjang dengan rangka yang kuat dan kokoh. Biasanya tandu terbuat dari kayu yang dihias dengan ukiran-ukiran halus, menampilkan ornamen-ornamen tradisional Jawa seperti motif bunga, daun, atau ukiran khas keraton. Ukiran dan hiasan, tandu yang digunakan oleh keluarga kerajaan atau pejabat tinggi biasanya dihias dengan ukiran yang rumit dan halus. Pada beberapa tandu, ukirannya mencerminkan filosofi kehidupan Jawa, simbol seperti gunungan yang melambangkan kekuasaan, atau ornamen lainnya yang berhubungan dengan mitologi dan budaya Jawa. Penopang dan pengangkut, tandu biasanya diangkat oleh 2 hingga 4 orang yang disebut pengusung tandu. Pengusung tandu ini biasanya memakai pakaian adat yang menunjukkan status mereka. Tandu memiliki 2 pegangan di sisi kiri dan kanan yang digunakan oleh pengusung untuk mengangkat tandu. Penggunaan tandu tetap dianggap sebagai hal yang istimewa, dan meskipun keraton saat ini lebih mengandalkan kendaraan bermotor, penggunaan tandu masih terlihat pada acara adat atau upacara kerajaan. Yang kondang paling kaya raya saat bijaksana ya. Pesannya apa tadi? Hati juga jiwanya sosialnya tinggi. Makanya anak cucunya banyak berhasil. Saya pasti banyak berhasil karena top ya. Ruangan selanjutnya adalah ruangan kereta kencana yang sering dipakai oleh raja ketika ada upacara adat. Contohnya seperti kereta Kiai Garuda atau persembahan VOC kepada Pakubuwono II pada tahun 1726, kereta Kiai Garuda Putra atau kereta yang digunakan dari masa Pakubuwono VII sampai Pakubuwono X, dan kereta Kiai Morosebo atau kereta kerajaan yang dipakai oleh Pakubuwono III.
Iya, fosil Kebun dulu Raja Solo yang kedua ngajinya di Kiai Hasan Besar Sepuh Ponorogo. Ya, mundurnya dikasih Rego Buli ya, buat kira-kira. Kemudian kita Jolen atau peti kaca merupakan salah satu alat yang digunakan dalam prosesi penyerahan zakat fitrah di Keraton Surakarta Hadiningrat. Dalam prosesi penyerahan zakat fitrah, Keraton Surakarta Hadiningrat akan menyerahkan zakat fitrah dalam 2 jolen. Jolen pertama berisi uang dalam bokor yang ditutupi kain merah dan jolen kedua berisi sekarung beras dengan berat 25 kg. ini kayu bawah, sapu bawah. Ini rumah-rumah itu kurang panjang ya, karena dulu perangnya kan face to face seperti hadapan ya. Ini ada lagi pelana yang dipakai untuk perang dilengkapi anak panah berupa pistol ya. Di depan kita ada diorama perang Diponegoro 1825-1830 di Gunung Merapi Sebaru dengan takluk perang dunia ya. 1825-1830 ya. Oke, tinggal satu ruang lagi yang bisa kita lihat para wisatawan. Kita sama-sama selalu ya. Kita Ruang ke-10 adalah ruang kuda untuk berburu. Di ruangan ini terdapat diorama yang mengisahkan pertemuan antara Pakubuwono V dan Pangeran Diponegoro. Pertemuan tersebut terjadi pada saat pecahnya Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830. Kemudian ada gudang senjata yang menyimpan berbagai senjata seperti senapan, pedang, tameng, belati, panah, dan pelana kuda. Meriam Nyai Setomi memiliki ukuran sekitar 3,5 meter dan merupakan salah satu senjata andalan Sultan Agung di Mataram untuk menggempur VOC di Batavia pada tahun-tahun 1628 sampai tahun 1629. ini ada lagi Kemudi, istrinya perahu ya. Dulu Raja Solo Pakubuwono keempat kan perahu ya, jatuh cinta sama Madura. Dari Solo ke Madura, beliau naik perahu untuk menjemput calon istrinya dari Madura ya. Ini Kemudi, istrinya perahu. Dan yang ujung sebelah sana kepala perahunya Kiai Rojowo. Kiai Rojowo itu bagian depan perahu ya. Namanya Cakri Perahu Kiai Rojowo. Tajuk loro ya, tajuk itu kan menunjuk kepada Tuhan, kepada yang ini tadi lesunya buat Bupati, ini tempatnya ya, itu peralatan permainan ya, ada dapur, gelang dan macam. Terakhir adalah ruang alat perlengkapan rumah dan dapur. Di ruang ini, dipamerkan sejumlah keramik porselin kuno yang dulu menjadi perlengkapan rumah tangga dan dapur. Selain itu, juga terdapat alat menanak nasi yang digunakan oleh para tentara saat sedang berperang.
dandang ya. Dandang yang berukuran cukup besar ya, karena buat keluarga besar Keraton Solo yang mana bahannya tembaga, menanam kamus itu bagus, pakai kayu bakar itu ada kubusan, tiang, dasar, siwur, kerong, dan seluruhnya masih asli, masih ori ya. Ini tahun 1897, kemudian pakai itu sudah keluar. Oke, para wisatawan yang terasa perjalanan saya kita sudah selesai sampai di sini untuk saya. Kita akan sekian, yang mau berfoto, bersuah foto, silahkan kita kasih waktu untuk titik keluar masuknya sesuai tadi ya. Kita akan sekian. Bila ada salah kata mohon maaf ya. Yang mau kenalan sudah samping ya, keluar masuknya silahkan. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video di Widi 1990 channel dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe.